Who Wants to Walk with Elijah? Elias guys, return di NXT hari ini sebagai bagian dari Battle Royale Invitational untuk number one contender. Yang pemenangnya di luar Nurul juga guys. Tiba-tiba Miles Bourne dari No Quarter Catch Crew yang menang. Mantep hari ini episode NXT. Ada kejutan, ada pertandingan number one contender yang semuanya bagus. Fillernya juga lumayan, storynya juga dapat, dan ada 3 match kalau nggak salah ditentukan WWE dari episode NXT ini untuk Battleground masih 3 minggu lagi. Jadi Battleground itu masih 3 minggu lagi, tapi ada 3 match besar yang sudah diumumkan. TNA World Heavyweight Championship, NXT Championship, dan NXT Women's Championship guys ya. Kita bahas lengkap apa yang terjadi khusus untuk semua subscriber Gilang Gulat di Gulat Review. Yes, benar, Gulat Review NXT saya kasih untuk publik guys ya. Karena saya merasa harus mengembalikan Raw dan juga SmackDown Gulat Review untuk member saja. Sementara NXT saya akan kasih ke publik biar teman-teman yang gak ngikutin NXT jadi semangat untuk mengikuti NXT guys ya. Jadi nanti kalau pas watch along ataupun pas bikin review tentang NXT menjadi lebih banyak yang menonton NXT. Karena kalau teman-teman nonton Raw dan juga SmackDown di Netflix, ada NXT itu nganggur ya, mending ditonton aja guys. Dapat ceritanya juga, bagus juga episode hari ini. Tapi tetap untuk publik bedah promonya tetap harus ada guys. Setiap minggu paling nggak 2 kali guys kita bedah promo untuk publik. By the way, episode NXT hari ini sangat penting dan sangat solid kalau saya bilang dibandingkan NXT minggu lalu. Sama kayak Monday Night Raw guys. Monday Night Raw yang minggu lalu kurang. Monday Night Raw minggu ini mantep banget. Dan NXT minggu ini dibandingin minggu lalu jelas lebih mantap minggu ini guys. Dan bisa diprediksi kemungkinan besar SmackDown juga lebih mantap. Karena SmackDown before Backlash ada Cena juga, pasti akan melebihi keseruan SmackDown minggu lalu. Well, di episode NXT hari ini kita mendapat openingnya adalah pertandingan 6-man tag Dark State dan Joe Hendry bersama Hang and Tank. Jadi champion ini cukup menyenangkan melihat Hang and Tank ikutan pose Joe Hendry guys ya, bertiga di sini. Terus Dark State di sini bisa bertanding melawan Joe Hendry itu karena Joe Hendry dihajar kemarin. Nah, saya mulai melihat pola itu yang mana ini mungkin jadi tanda-tanda kecurigaan saya, dugaan saya beneran mungkin terjadi guys. Karena ini kayaknya terkoneksi. Dan Joe Hendry itu lagi feud dengan Trick Williams, yang mana mereka sama-sama mengincar Obafemi, tapi Trick Williams gak suka Joe Hendry ngincar Obafemi karena harusnya itu jatah dia. Trick Williams kayak TNA ngajar Joe Hendry, dan itu mempertebal feud antara mereka berdua guys ya. Feud crossovernya Joe Hendry dan juga Trick Williams. Dan hari ini mulai diledakan dan sudah ditentukan guys. Matchnya cukup seru, 6-man tag ini. Cuma kita tahu Trick Williams hadir di tengah match menghajar Joe Hendry, terus mereka keluar. Ini membuat Dark State bisa ngasih serangan maksimalnya, serangan pamungkas mereka, dan mengalahkan Hang and Tank. Yang agak ganjil yang saya lihat di sini adalah Trick Williams kan mukulin Joe Hendry guys ya. Dan ini match 6-man tag biasa loh. Tapi wasit nggak mendQ itu, malah memberikan kemenangan ke Dark State. Jadi ngelihat Trick Williams mukulin Joe Hendry dan pergi, itu nggak dihitung DQ, padahal itu DQ harusnya. Correct me if I'm wrong guys. Mungkin pas wasit lihat itu Trick Williams nggak mukul Joe Hendry gitu mungkin. Wasitnya cuma lihat Joe Hendry mukul Trick Williams, mungkin makanya nggak di DQ. Tapi itu terlihat sangat DQ banget. Tapi wasit membiarkan itu, melihat match, lanjut melihat matchnya. Dark State menguasai, Dark State kunci. Kemenangan untuk Dark State, murni kemenangan, bukan kemenangan DQ, bukan kalah DQ guys. Nah, itu yang agak ganjil di sana. Jadi NXT ini mencoba untuk memperkuat Dark State ini dengan kemenangan-kemenangan. Walaupun kita tahu dan saya pun merasa Dark State itu belum kuat guys. Aura, kekuatan factionnya tuh belum terasa dominatif gitu loh. Masih sekedar kayak kumpulan orang yang pengen nyari TV time. Ya memang konsepnya seperti itu ya. Cuma kayak belum mateng aja gitu loh. Kayak belum jadi faction yang punya arah gitu loh. Untuk Dark State baru ngajar orang doang gitu. Itu yang saya rasa dari Dark State guys. Dan koneksi cerita ini berlanjut ke Battle Royale nanti guys ya. Kita lanjut dulu apa yang terjadi setelahnya. Ada match filler untuk Zarya melawan Kelani Jordan. Zarya selalu ditemani oleh Sol Ruka, selalu menemani Sol Ruka juga. Dan hari ini tuh Kelani Jordan itu lawan Zarya karena Kelani itu mau ngincar North American Women Championship milik Sol Ruka. Tapi Zarya bilang, kamu kalau mau lawan Sol Ruka kamu harus lawan saya dulu. Tapi Kelani Jordan nggak berhasil kan, karena Zarya bisa
mendominasinya. Cuma di poin dimana Kelani Jordan itu bisa jadi kalah gara-gara ketika Kelani Jordan ditubruk oleh Zarya dengan maksimal ke barikade, itu dia teralihkan oleh Sol Ruka. Mungkin dia akan menuntut kalau kalah dia kemarin adalah karena gangguan dari Sol Ruka, mungkin gitu guys. Bisa jadi penantang berikutnya untuk North American Woman itu Kelani Jordan, walaupun dia kalah lawan Zarya, mungkin dia akan menuntut match tersebut. Tapi itu masih di build up menuju Battleground guys ya. Terus kita masuk ke Battle Royale. Untuk mendapatkan lawan Obafemi NXT Championship, Ava membooking Battle Royale 25 orang. Dan Battle Royale ini dibooking kemarin di depan Trick Williams yang menuntut mau lawan Obafemi. Tapi Ava merasa nggak bisa kamu langsung lawan aja gitu, kamu harus melalui Battle Royale. Oke, Trick Williams akan melalui Battle Royale tersebut. Jadi saya memprediksi, saya berpikir kayaknya Trick Williams tuh yang akan menang Battle Royale itu. Tapi tidak guys, pemenangnya di luar Nurul guys ya. Tiba-tiba aja seorang underdog menang dari No Quarter Catch Crew, Miles Bourne. Gak ada yang kepikiran guys. Orang dalam NXT pun juga nggak tahu Miles Bourne yang bakal menang mungkin ya guys. Saya kaget loh Miles Bourne menang. Dan banyak highlight yang kita dapatkan di Battle Royale ini. Battle Royale seru banget. Di awal-awal mungkin banyak random keluar, cuma banyak juga yang keluar itu ada story-nya. Cuma memang di awal Battle Royale ini kerasa kayak Battle Royale yang biasanya aja, yang kita nonton itu pengen segera selesai, tinggal dikit. Dan setelah tinggal dikit, itu baru serunya guys. Itu baru level serunya, mantep banget saya rasa. Ketika momen dimana Joe Hendry datang membuat Trick Williams tereliminasi, itu momen sangat besar banget karena orang mengandalkan Trick Williams yang menang di sini. Karena dia ngincar Obafemi kan. Kamu pengen Obafemi dia lawan guys. Joe Hendry membalas apa yang dia lakukan di awal tadi. Apa yang dilakukan Trick Williams di awal tadi. Tereliminasi lah Trick Williams. Dan ini mengantarkan kita, Ava menentukan mereka akan match Battleground for TNA World Heavyweight Championship. Katanya pertama kali nih TNA World Heavyweight Championship dipertarungkan di NXT. Dan kontrak signingnya minggu depan, Joe Hendry dan Trick Williams. Jadinya itu guys matchnya guys untuk Trick Williams. Performa pegulat tersisa, ada 4 pegulat tersisa guys ya. Si Javon, Miles Bourne, Ethan Page sama Shawn Spears. Sangat mantap banget. Apalagi Javon yang bertarung sama Shane Legacy. Shane Legacy itu orang Evolve. Ada orang TNA, ada orang Evolve, ada orang LFG yang main di Battle Royale ini. Ini seemingly menunjukkan kita kalau pegulat NXT yang penting itu nggak banyak guys. Jadi WWE butuh mendatangkan orang TNA. Ada Zachary Wentz itu kalau saya lihat. Ada Elijah atau Elias yang datang. Sama Shane Legacy, ada Swipe Right juga. Ya untuk meramaikan aja mereka. Dan WWE ngasih exposure untuk ya meningkatkan viewers untuk episode Evolve dan juga rating penonton LFG guys. Jadi cara gampangnya WWE lah untuk nge-build up itu. Pokoknya di bagian sisa 5 6 atau 7 orang itu baru kita merasa Battle Royale ini jadi levelnya tuh sangat meningkat drastis. Javon tuh yang saya kira ya, ketika tinggal berempat atau berlima itu Javon yang kayaknya bisa lawan Obafemi lagi. Pas Javon keluar, saya langsung mikir, oh ini pasti Shawn Spears. Karena The Kaleng lagi mau naik kan ini mungkin. Ternyata bukan juga. Tiba-tiba tanpa harus mengeliminasi orang, Miles Bourne bisa menang. Karena Shawn Spears juga menjatuhkan Ethan Page. Bersama-sama mereka jatuh guys. Kaget guys saya. Penonton juga banyak yang kaget di sana. Dan sambil senang juga. Karena ceritanya No Quarter Catch Crew ini lagi gak suka sama Miles Bourne ini. Randy Orton wannabe ini lagi gak suka dia. Karena Miles Bourne tuh suka sendiri. Suka main sendiri. Kalau kemarin dia barengan Javon match. Si Charlie Dempsey itu gak suka melihat si Miles Bourne bersinar sendiri. Bahkan Miles Bourne ini udah menang, si Charlie Dempsey itu cuma tepuk tangan di bawah. Jadi kayak gak senang gitu. Sementara dua teman lainnya happy banget. Miles Bourne dapat match world title lawan seorang Obafemi di Battleground. Resmi matchnya guys. Nah di belakang Charlie Dempsey ngomong ke Miles Bourne, bilang Miles Bourne yang udah menang ini kemenangannya untuk Charlie Dempsey. Jadi Charlie Dempsey yang mau lawan Obafemi katanya. Ya Miles Bourne gak bisa terima gitu aja dong. Walaupun mereka masih bersama walaupun gak pecah guys ya. Tapi Miles Bourne tetap merasa saya yang menang gitu. Terus Charlie Dempsey, enggak, emang kamu yang menang, tapi saya yang akan melawan Obafemi katanya. Enak banget lu anaknya William Regal. Gak bisa gitu dong, nepotisme sih nepotisme. Nah terus datang tuh Obafemi mau ngasih selamat ke Miles Bourne. Terus Charlie Dempsey, kamu lawan saya. Enggak, saya lihat si Miles Bourne yang menang kata Obafemi. Terus Miles Bourne punya ide. Dimana Charlie Dempsey ngerasa mau menghajar Obafemi, gimana minggu depan Charlie Dempsey menunjukkan ke Obafemi kalau dia bisa ngalahin Obafemi
one on one minggu depan guys, Obafemi lawan Charlie Dempsey. Akan seru tuh guys, karena match battleground ini yang masih 3 minggu lagi ini akan dibumbui dengan perpecahan no quarter catch crew. Dan WWE akan membuat story ini kayak Myles Brown ini punya kesempatan dapatin title Obafemi itu guys. Walaupun kita tahu nggak mungkin guys ya, sulit pasti. Cuma drama yang dari no quarter catch crew yang saya rasakan diledakkan juga di battleground. Salah satu poin penting di Battle Royale ini adalah Elijah namanya di sini guys ya. Dia datang dari TNA dan ini merasa saya cukup spesial kedatangan Elijah. Kerjasama TNA dan juga NXT ini sangat memberikan kesempatan pegulat WWE zaman dulu yang udah dipecat, yang sudah mulai bersinar di tempat lain, muncul lagi di NXT guys. Elijah juga datang bukan cuma ngejob doang, jadi dia ada momen penting juga yang dia dapatkan. Dia keluar eliminasi yang bisa dibilang powerful juga guys ya. Dia barengan Ethan Page tuh berantem di awal di bawah. Berarti mungkin Ethan Page akan main ke TNA lagi mungkin lawan Elijah. Apa sudah guys? Nggak tahu saya guys ya. Pokoknya itu jadi momen penting. Terus ada match filler juga guys ya. Di NXT itu sering ada match tambahan-tambahan yang ceritanya hanya terjadi di hari itu juga gitu. Nggak suka di belakang pas ketemu di locker room, match. Nggak suka membenci orang di locker room, match. Jaida Bakar lawan Carmen Petrovic. Ada Tia Hale juga. Diajak sama Jaida pokoknya. Terus Jaida lawan Carmen, Jaida menang. Setelah match, Jaida mencoba untuk menghajar Carmen Petrovic lanjut, tapi Tia Hale menghalanginya, Tia Hale yang jatuh gitu. Terus Jaida pergi aja. Mungkin minggu depan Jaida lawan Tia Hale guys. Nah ada momen drama juga, Yoshiki Inamura yang di Battle Royale nggak sengaja mengeliminasi Josh Briggs. Terus dia merasa bersalah dan dia memutuskan untuk pulang ke Jepang, ke Noah Pro Wrestling guys ya. Dia keluar. Kayaknya memang dia keluar hari ini. Jadi kayak ini hari perpisahannya Josh Briggs sama Yoshiki Inamura. Sayang kalau saya bilang mereka cukup impresif sebagai tag team, tapi WWE tidak ngasih kesempatan besar untuk mereka bahkan pegang tag team title mungkin. Atau mungkin karena memang Inamura sementara doang ya guys ya di NXT ini. Dan hari ini hari terakhirnya dia balikin jaketnya ke Josh Briggs. Jadi ini benar-benar pisah nih mereka nih. Nah Josh Briggs nganggur lagi guys sendirian guys. Apakah dia akan jadi single fighter lagi atau dia akan nyari partner lagi guys? We'll see what can happen next for Josh Briggs. Padahal saya lumayan suka loh perpaduan Josh Briggs sama Yoshiki Inamura itu cukup unik dan matchnya juga nggak jelek mereka kalau ngasih pertandingan dan ngincar title. Ada momen Chase University, Kel Dixon sama Uriah Connors itu ngasih baju baru untuk gurunya itu si Andre Chase biar update lah gitu. Memang bajunya bagus katanya, baju sweater gitu, cuma nggak zamannya yang begitu. Dikasih tracksuit, baju dan jaket training gitu guys ya, dan memang terlihat lebih bagus sih, jadi lebih fresh aja untuk Chase U. Dikasih model seperti itu. Saya kira bakal ganti logo apa gimana. Enggak guys ya, cuma ganti model aja. Dan ini akan terus berlanjut. Mereka akan ada di backstage kayak gitu doang. Jadi belum dapat story penting bahkan menuju sebuah match premium live event guys ya. Menurut saya masih lumayan jauh. Sampai kita nge-match main event kita yang keren juga. Mantap juga matchnya. Jordynne Grace lawan Julia. Julia kalah guys. Jadi gak akan jadi triple threat untuk NXT Women Champion lawan Stephanie Baker. Sudah resmi. Jordynne Grace akan lawan Stephanie Baker. Kekalahan Julia pun bukan kekalahan lemah, tapi kekalahan kuat. Dia menunjukkan powernya di titik darah penghabisannya guys ya. Julia itu kayak masih berdiri lagi sampai sekali lagi diajar Jordynne baru kalah dianya guys. Kalahnya tetap terlihat powerful, tidak melemahkan Julia sama sekali karena dia di build up untuk maybe langsung menuju main roster setelah ini guys ya. Kalau ada draft nanti. And that's it. Kita dapat 3 match diresmikan untuk Battleground seperti yang saya bilang tadi guys ya. Myles Borne lawan Obafemi, Jordynne Grace melawan Stephanie Baker, sama Joe Hendry melawan Trick Williams, semuanya untuk title. Saya melihat logo Battleground tuh ada dinding cage-nya guys. Kayaknya ada yang dapat stipulasi di antara 3 match ini. Mungkin Trick Williams, Joe Hendry mungkin. Ya mungkin dapat stipulasi atau mungkin match lain. Feud lain yang akan dikasih stipulasi. Overall untuk episode NXT ini saya cukup puas menontonnya. Sekali lagi saya bandingkan dengan episode minggu lalu, episode ini jauh lebih seru dan meaningful. And that's it. Teman-teman ada review juga, ada komentar dengan episode hari ini, silakan di bawah. Dan next time saya akan terus mereview episode NXT setiap minggunya untuk subscriberku tercinta. Gracias.